Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama aku, Helda. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pendekatan teori memetik pada suatu karya. Tonton video selengkapnya. Pendekatan kritik memetik adalah kritik yang memandang karya sastra sebagai tiruan aspek-aspek alam, pencerminan atau penggambaran dunia dalam kehidupan. Kriteria utama yang dikenakan pada karya sastra adalah kebenaran, penggambaran terhadap objek yang digambarkan atau yang hendaknya digambarkan. Nah, kritik memetik didasari oleh pandangan Plato. Pandangan Plato tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan pendirian filsafatnya mengenai kenyataan yang bersifat hierarki. Nah, Plato berpendapat bahwa sastra, seni, hanya berupa peniruan, peneladanan, atau pencerminan dan kenyataan. Maka, ia ada di bawah kenyataan itu sendiri. Aristoteles menolak pendapat Plato. Aristoteles yang tidak menerima filsafat de Plato dan sistem nilainya yang hierarki, dia justru menonjolkan aspek positif dari mimetik. Nah, Aristoteles berpendapat bahwa dalam proses penciptaan, karya sastra tidak semata-mata meniru kenyataan, melainkan sekaligus menciptakan sebuah dunia dengan kekuatan kreativitasnya. Dunia yang diciptakan mengarang adalah sebuah dunia yang baru, dunia yang diidealkan, dunia yang mungkin dapat terjadi. Nah, Aristoteles berpandangan bahwa karya sastra merupakan perpaduan antara unsur mimetik dan kreasi, peniruan dan kreativitas, khayalan dan realitas. Konsep tiruan mimesis, Plato juga paham bahwa sastra adalah refleksi atau bahkan potret sosial masyarakat yang melahirkannya. Karya sastra yang baik adalah yang mampu menampilkan potret sosial senyata-nyatanya. Nah, konsep ini kemudian melahirkan pendekatan mimetik dalam kritik sastra. Nah, berbeda dengan Plato, Aristoteles bahkan menempatkan karya sastra dan pengarangnya pada posisi yang sangat terhormat. Bagi Aristoteles, sastra terutama tragedi adalah dunia kemungkinan yang ditemukan dan diciptakan secara nyata oleh pengarangnya, sehingga penikmat akan dapat memperoleh nuansa baru atau penyucian jiwa melalui identifikasinya pada tokoh tragis yang dihadirkannya. Nah, dengan nilai kebenaran yang mampu melintasi ruang dan waktu. Sekarang kita akan menganalisis puisi yang berjudul Jika Pada Akhirnya, karya Husni Jamaluddin. Nah, puisi ini terdiri dari 2 bait. Di dalamnya dapat ditemukan makna yang tersembunyi di balik lirik-lirik puisi tersebut. Nah, sebelum kita menganalisis puisi tersebut, saya akan membacakan puisinya terlebih dahulu. Selamat mendengarkan. Jika pada akhirnya, ataupun katup dan tubuh terbujur kaku, apalagi yang sisa? Barangkali aku akan menempuh jarak jauh. Barangkali akan dapat melewati jalan pintas. Barangkali aku bisa segera berada di depan rumahmu. Barangkali kau sudi membuka pintu. Barangkali kau berkenan mengulurkan tangan. Barangkali kau tersenyum ramah berkata, "Masuklah." Barangkali semua ini sisa mimpi yang kubawa dari bumi. Barangkali mimpi ini terlalu berani dan terlalu berlebih-lebihan. Barangkali aku tak pantas lewat jalan pintas. Barangkali aku tak patut kau bukakan pintu. Barangkali aku tak layak kau uluri tangan. Barangkali aku tak berhak masuk ke dalam rumahmu. Lalu, kemana lagi aku harus pergi menyerahkan diri setelah mata tertutup, setelah tubuh terbujur kaku? Pada lirik 1, jika pada akhirnya memiliki makna, apabila si aku sudah dijemput olehnya, maka si aku akan mengakhiri hidup ini, dan semua akan berakhir saat itu juga. Nah, pada lirik yang kedua, mata pun katup dan tubuh terbujur kaku. Memiliki makna, maka pada saat itu juga si aku telah menutup mata. Tidak dapat lagi membukanya, apalagi melihat seisi dunia. Tubuh si aku tak berdaya, seluruh tubuhnya seperti terhenti oleh waktu. Si aku tak dapat lagi bergerak. Pada lirik yang ketiga, apalagi yang sisa.
Memiliki makna, si aku tidak memiliki sesuatu apa yang akan dibawa untuk menuju suatu tempat. Si aku tak dapat lagi memiliki harta, benda, rumah, dan segalanya tak lagi yang tersisa, kecuali amal ibadah. Pada lirik yang keempat, barangkali aku akan menempuh jarak jauh. Memiliki makna, siapa tahu si aku akan pergi meninggalkan dunia dan seisinya ke tempat asing yang jauh dari orang-orang sekitar. Nah, pada lirik yang kelima, barangkali akan dapat melewati jalan pintas. Memiliki makna, siapa tahu saja si aku akan dengan mudah memasuki rumah Allah tanpa rintangan seperti pertanyaan-pertanyaan di alam barzah dan timbangan amal baik serta amal buruk. Pada lirik yang keenam, barangkali aku bisa segera berada di depan rumahmu. Memiliki makna, siapa tahu si aku akan dapat langsung berada di depan pintu surganya dengan mudah, tanpa melewati syarat-syarat yang harus dilakukan. Pada lirik yang ketujuh, barangkali kau sudi membukakan pintu. Memiliki makna, siapa tahu sang Khalik akan berkenan membukakan pintu rumahnya pada si aku, manusia yang berlumur dosa ini, yang seharusnya tak pantas mendapatkan pintu rumahnya. Pada lirik yang ke-8, barangkali kau berkenan mengulurkan tangan. Memiliki makna, siapa tahu sang Khalik akan memberikan ampunan pada si aku atas dosa-dosa yang pernah si aku perbuat semasa hidup di dunia. Pada lirik yang ke-9, barangkali kau tersenyum ramah berkata, masuklah. Memiliki makna, siapa tahu sang Khalik akan memanggil nama si aku dan menyebut si aku untuk diikutkan ke dalam surganya. Dan sang Khalik tersenyum kemudian berkata, masuklah ke rumahku. Pada lirik yang ke-10, barangkali semua ini sisa mimpi. Memiliki makna, namun mungkinkah si aku akan memasuki surganya dengan mudah tanpa rintangan sedikit pun? Tentu saja tidak. Semua ini hanya mimpi dari yang si aku harapkan. Pada lirik yang ke-11, yang kubawa dari bumi, memiliki makna, mungkin saja si aku memiliki harapan tinggi untuk bisa menggapai semua dari apa yang si aku inginkan saat berada di bumi untuk bisa mencapai surga. Pada lirik yang ke-12, barangkali mimpi ini terlalu berani dan terlalu berlebih-lebihan. Memiliki makna, mungkin saja si aku telah berpikir terlalu jauh. Si aku berharap dapat mencapai keinginannya, namun semua itu hanya angan-angan yang tinggi pada diri si aku, seperti sebuah mimpi yang sulit untuk diwujudkan. Pada lirik yang ke-13, barangkali aku tak pantas lewat jalan pintas. Nah, memiliki makna, mungkin saja si aku merasa dirinya tak layak untuk mendapatkan jalan yang mudah, agar dapat melewati semua rintangan yang akan dihadapinya. Pada lirik ke-14, barangkali aku tak pantas dibukakan pintu. Memiliki makna, mungkin saja si aku ini tak pantas mendapatkan pintu rumahnya, sebab dosa-dosa yang telah diperbuat semasa di dunia yang membuatnya sulit untuk menerima si aku. Pada lirik yang ke-15, barangkali aku tak layak kau uluri tangan. Memiliki makna, mungkin saja si aku tidak pantas untuk mendapatkan sanjungan dari sang Khalik, karena terlalu kotor kaki ini jika singgah di tempat yang suci. Nah, pada lirik yang ke-16, barangkali aku tak berhak masuk ke dalam rumahmu. Memiliki makna, mungkin saja si aku memang tidak akan dapat memasuki surganya, dan karena surga memang bukan untuknya. Pada lirik yang ke-17, lalu kemana lagi aku harus pergi menyerahkan diri? Memiliki makna, si aku tersesat tidak tahu harus kemana si aku pergi dan melangkah. Selain kepadanya, si aku hanya bisa pasrah dan memohon ampunan atas apa yang sudah diperbuat sewaktu hidup di dunia. Pada lirik yang ke-18, setelah mata tertutup, setelah tubuh terbujur kaku, memiliki makna bahwa ketika benar-benar telah meninggalkan dunia, maka tubuh si aku ini tidak lagi mampu untuk hidup kembali.
Nah, pada bait yang disampaikan tadi dapat digambarkan perasaan sedih, menyesal, dan takut akan datangnya kematian. Penyair juga menggambarkan bahwa kematian tidak dapat dihindari, semua akan kembali kepadanya. Kemudian saat kematian datang, maka akan melewati proses-proses untuk menuju ke tempat terakhir, seperti timbangan amal baik dan sebaliknya. Nah, semua yang ada di dunia tidak akan dibawa mati kecuali amal ibadah. Setelah itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat semasa hidup di dunia. Karena ini yang akan menjadi penentu tempat terakhir mereka. Nah, simpulannya, berdasarkan hasil yang dipaparkan melalui pendekatan mimetik pada puisi Jika pada akhirnya, karya Husni Jamaluddin ini dapat disimpulkan bahwa puisi tersebut memiliki perasaan bahwasanya kematian itu pasti akan terjadi, sehingga akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat nanti. Nah, itulah analisis pendekatan teori mimetik pada video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.